Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat kepada Rasul dan Nabi paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Dr. Rita Erlinda yang dimuliakan, teman-teman yang dihormati, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan ulasan tentang Matrix of Relevant Studies yang diinstruksikan oleh Ibu Doktor sebanyak 25 artikel. Namun pada kesempatan kali ini saya menyampaikan 22 artikel saja karena pada tugas sebelumnya saya tidak sempat menyelesaikan 25 tapi hanya sampai 22. Dan seandainya Ibu Doktor memberi kesempatan, saya akan mencoba menyempurnakan sampai 25 artikel. Nah, pada tugas sebelumnya hanya 22, maka pada kesempatan kali ini saya coba mengulas tentang Matrix of Relevant Studies sebanyak 22 artikel dengan topik Manajemen of Islamic Boarding School atau manajemen pesantren. Mari kita lihat mulai dari artikel pertama. Kita melihat pada artikel pertama ini dengan judul The Management of Educational System Using the Three Law Auguste Comte Case of Islamic School. Pada artikel ini peneliti membahas dengan judul pengelolaan sistem pendidikan menggunakan 3 hukum Auguste Comte atau kasus sekolah Islam. Adapun hipotesanya pertama, basis teologi memiliki hubungan dengan manajemen sistem pendidikan. Yang kedua, manajemen berbasis nasional memiliki hubungan dengan manajemen sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga, berbasis positif memiliki hubungan dengan manajemen pendidikan. Selanjutnya pada artikel ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan survei, observasi, dengan teknik pengumpulan datanya Structural Equational Modeling atau SEM. Kemudian peneliti menemukan bahwa di antara yang ditemukan adalah bahwa Three Law Auguste Comte memiliki peran positif yang signifikan terhadap pengelolaan sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian yang artikel yang kedua dengan judul dengan judul Development of Madrasah Educational in Indonesia. Perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia. Kemudian hipotesanya adalah how was the development of madrasah before Indonesian independence? Yang kedua, how did madrasah develop after Indonesia independence? Bagaimana perkembangan madrasah sebelum Indonesia merdeka? Yang kedua, bagaimana madrasah berkembang setelah Indonesia merdeka? Peneliti pada artikel ini menggunakan metode kualitatif
dengan 75 buku dan artikel, artinya ini studi pustaka dengan metode kualitatif. Kemudian yang penulis menganalisis data yang terkumpul secara kualitatif, kemudian artikel ketiga dengan judul The Sign of Improving the Quality of Human Research based on Islamic School in Anak Soleh Foundation, Malang City. Perancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis madrasah di Yayasan Anak Soleh Kota Malang. Penulis atau peneliti pada artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi kasus, kemudian teknik pengumpulan data melalui triangulasi penelitian, itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan adalah peningkatan kualitas guru pada program pendidikan anak usia dini atau PAUD Anak Soleh melalui workshop dan seminar internal yang diadakan setiap hari Sabtu. Kemudian artikel keempat dengan judul Improving Students Speaking Through Communicative Link Teaching Method and at MTS Al-Haq Sentot Alibasa Islamic Boarding School of Bengkulu, Indonesia. Meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui metode pengajaran bahasa komunikatif di MTS Al-Haq Pesantren Sentot Alibasa di Bengkulu, Indonesia. Pada artikel ini, hipotesa peneliti itu adalah bagaimana metode pengajaran bahasa komunikatif meningkatkan prestasi berbicara siswa tahun pertama MTS Al-Haq Pesantren Sentot Alibasa Bengkulu tahun pelajaran 2011-2012. Metode yang digunakan peneliti atau penulis adalah kuantitatif dan metode dengan survei. Kemudian adapun temuan yang ditemukan oleh peneliti adalah berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti pada setiap siklus penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa tertarik untuk belajar berbicara bahasa Inggris melalui metode pengajaran bahasa komunikatif. Kemudian yang kelima, artikel kelima, kita lihat bahwa artikel kelima yang berjudul Paradigm of Islamic Education in the Future, the Integration of Islamic Boarding School and Favorite School. Paradigma pendidikan Islam masa depan, integrasi pesantren dan pesantren favorit. Hipotesa yang digunakan peneliti adalah bagaimana reformasi sistem pendidikan Islam ke depan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, studi banding untuk mengetahui integrasi sistem pendidikan pesantren dan sekolah favorit. Kemudian yang keenam, artikel keenam adalah yang berjudul Transformation of Learning Management, Integrative Study of Islamic Boarding School Curriculum. Perancangan transformasi manajemen pembelajaran
studi integratif kurikulum pesantren. Hipotesa yang digunakan peneliti adalah kurikulum apa yang digunakan dan bagaimana penerapannya di pesantren Nabil Hussein Samarinda. Kemudian metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Yang ditemukan pada penelitian pada artikel ini adalah tampak jelas bahwa transformasi manajemen pelajaran merupakan bagian penting terutama dalam mengembangkan manajemen lembaga formal tertentu. Kemudian yang ketujuh, artikel ketujuh, the common room design of Islamic boarding school. Perancangan ruang bersama pesantren, penelitian pendahuluan di Pondok Pesantren Yogyakarta. Adapun hipotesa yang digunakan peneliti pada artikel ini adalah apa ukuran dan fungsi ruang bersama di pesantren tradisional. Yang kedua, bagaimana ukuran dan fungsi ruang rekreasi pada pondok pesantren semi modern. Kemudian hipotesa yang ketiga, apa ukuran dan fungsi ruang bersama di pesantren modern. Kemudian yang kedelapan adalah artikel ke-8 maksudnya dengan judul The Leadership Role of School Principal in Online Learning During the COVID-19 Pandemic. Hipotesa yang digunakan peneliti pada artikel ini adalah bagaimana mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah dan guru dalam merancang program pelaksanaan pembelajaran di era COVID-19 melalui pembelajaran online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fenomenologi. Kemudian analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ke-9, artikel ke-9 adalah roles and responsibilities of the women leading American Islamic School. Peran dan tanggung jawab sekolah Islam Amerika terkemuka wanita Dewan Nasional Guru Besar Administrasi Pendidikan. Hipotesa yang digunakan peneliti adalah apa peran pemimpin kepala sekolah wanita Muslim Amerika dan apa tanggung jawab mereka. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah refleksi pada pengalaman pribadi, karena proses refleksi data membantu peserta penelitian dalam memahami masa lalunya. Cukup dengan menceritakan kembali pengalamannya kepada pendengar lain. Kemudian artikel ke-10 dengan judul Understanding Islamic Education Management in Digital Era. Memahami manajemen pendidikan Islam di era digital. Maksudnya apa? Kata para ahli. Kemudian hipotesa yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini, bagaimana memahami manajemen dan bagaimana mengamalkan pendidikan Islam di Indonesia bidang teknologi. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun temuannya adalah terkonfirmasi bahwa memahami tata kelola pendidikan Islam telah menjadi tujuan utama pengelola sekolah agama Islam dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam.
Kemudian artikel ke-11 dengan judul The Rule of Learning Management of Islamic Boarding School, peran manajemen pembelajaran pesantren dalam peningkatan toleransi beragama santri di Jawa Barat Indonesia. Adapun penelitian ini dengan metode yang digunakan adalah dengan mixed method atau metode kuantitatif dan kualitatif secara berurut. Hasil dari penelitian ini dengan menyebar penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 300 responden santri pondok pesantren di lembaga pendidikan pesantren yang berada di Jawa Barat. Kemudian yang ke-12 artikel yang ke-12 dengan judul Management of Noble Moral Education for Madrasah Aliyah Student at Persatuan Islamic Boarding. Manajemen pendidikan akhlak mulia siswa madrasah aliyah di Pondok Pesantren Persatuan Islam atau PERPI. Adapun hipotesa yang digunakan peneliti pada artikel ini adalah pertama, bagaimana pengelolaan pendidikan moral siswa. Yang kedua, bagaimana program pendidikan karakter di pondok pesantren. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana teknik agar pendidikan akhlak mudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang keempat, metode apa yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan akhlak. Yang kelima, apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan akhlak. Yang keenam, apa solusi dari masalah yang ditemukan. Kemudian yang digunakan adalah dengan multi case study. Kemudian yang ke-13 dengan judul Preventing Radicalism, Islamic Moderation and Revitalization in the Border. Mencegah radikalisme, moderasi dan revitalisasi Islam di perbatasan. Desa yang digunakan oleh peneliti pada artikel ini yang pertama, peta perbedaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penggagas dakwah di wilayah perbatasan. Dan yang kedua, kegiatan keagamaan dan dakwah di wilayah perbatasan. Yang ketiga, upaya revitalisasi dan penguatan pesan Islam moderat di wilayah perbatasan. Kemudian artikel ke-14 dengan judul The Rule of Pesantren in Guarding the Islamic Moderation. Peran pesantren dalam mengawal moderasi Islam. Studi kasus di pesantren Al-Ittihad Poncol, Kabupaten Semarang. Peneliti dalam artikel ini menggunakan hipotesa atau tujuannya bagaimana pesantren Al-Ittihad mengawal moderasi Islam yang diwarisi dari generasi sebelumnya di era globalisasi ini. Aspek moderasi apa yang dilakukan dan bagaimana penerapannya. Kemudian peneliti melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan melalui wawancara, dilakukan dengan 3 pengasuh, 4 guru dan 4 pengurus, 5 santri dan 5 alumni pesantren Al-Ittihad. Teknik yang digunakan adalah analisis data yang digunakan adalah menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, display dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian pada artikel ke-15 dengan judul Employing the Religious Moderation from Pesantren, a sketch of pesantren's experience in Kediri, East Java.
Penguatan moderasi religius dari pesantren, sebuah sketsa pengalaman pesantren di Kediri, Jawa Timur. Dalam artikel ini peneliti menggunakan hipotesa yang pertama, how to the strengthening, bagaimana penguatan bentuk-bentuk modernisasi Islam di pesantren. Yang kedua, how to attempt, bagaimana mencoba menggali apa yang melatar belakangi moderasi keagamaan yang dikembangkan pesantren. Kemudian pada artikel ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kemudian pada artikel ke-16 dengan judul artikel ke-17 maksudnya. Oh ya, maaf, artikel ke-16 dengan judul the education and in education in Indonesia Islamic Boarding School. Pendidikan di pesantren Indonesia, suara tentang kurikulum dan radikalisme, guru dan fasilitas. Kemudian hipotesa yang digunakan adalah seperti apa kurikulum yang digunakan di pesantren. Yang kedua, bagaimana ketersediaan tenaga pengajar di pondok pesantren. Dan yang ketiga, bagaimana ketersediaan fasilitas di pesantren. Kemudian metode yang dilakukan oleh metode yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yang ke-17 adalah artikel ke-17 yang berjudul the existence of yellow books atau kitab kuning as the source of Islamic studies at Islamic boarding school within the industrial revolution dialectics. Eksistensi kitab kuning sebagai sumber kajian Islam pondok pesantren dalam dialektika revolusi industri. Pada artikel ini peneliti menggunakan hipotesa atau tujuannya bagaimana kurikulum pesantren dari aspek pengembangan kitab kuning. Yang kedua, bagaimana kurikulum pesantren dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Pada artikel ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Selanjutnya pada artikel ke-18 dengan judul School Health Promotion, a cross-sectional study on clean and health. Promosi kesehatan sekolah, studi potong lintang tentang program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perilaku hidup sehat, perilaku bersih, perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan pondok pesantren di Indonesia. Dalam artikel ini peneliti menggunakan hipotesa atau tujuan penelitian ini bagaimana siswa melaksanakan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di IBS Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kemudian pada artikel selanjutnya dengan judul The New Identity of Indonesian Islamic Boarding School in the New Normal, the Education Leadership Response to COVID-19. Identitas baru pesantren Indonesia dalam new normal
respon pimpinan pendidikan terhadap COVID-19. Kemudian ada 3 hipotesa atau pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang pertama, untuk apa? 3 pertanyaan yang memandu peneliti adalah untuk apa, sejauh mana respon kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin untuk guru di pondok pesantren. Kedua, apa kepemimpinannya, kompetensi yang dibutuhkan oleh para pemimpin di pesantren selama dan setelah krisis. Dan yang ketiga adalah apa peran guru dalam mendukung pemimpin pesantren selama dan setelah krisis. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, yang ke-20 adalah Curriculum and Learning Innovation COVID-19 Pandemic Situation at Surya Buana Modern Islamic Boarding School Malang, Indonesia. Kurikulum dan inovasi pembelajaran situasi pandemi COVID-19 di pesantren modern Surya Buana Malang, Indonesia. Hipotesa atau pertanyaan ataupun tujuan penelitian ini dilakukan adalah perencanaan kurikulum dan inovasi pembelajaran di pesantren modern Surya Buana Malang. Kedua, implementasi kurikulum dan pembelajaran di pesantren modern Buana Malang. Yang berikutnya, persiapan kalender akademik. Yang berikutnya, sistem pembelajaran khusus. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum dan pembelajaran di pesantren modern Surya Buana Malang. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah dengan menggunakan pendekatan. Selanjutnya, yang ke-21 adalah dengan artikel yang berjudul Islamic Boarding School Education Management During the COVID-19 Pandemic. Manajemen pendidikan pondok pesantren di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan atau hipotesa yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah, how is the learning process at Dar el Qolam 3 Islamic Boarding School during a pandemic? Bagaimana proses pembelajaran di pondok pesantren Darul Qolam 3 selama masa pandemi. Kemudian metode yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang ke-22, artikel yang ke-22, mapping instructional baris during COVID-19 outbreak Islamic education context. Memetakan hambatan pembelajaran selama wabah COVID-19 konteks pendidikan Islam. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif dalam tradisi studi kasus diterapkan untuk menyelidiki hambatan pembelajaran selama COVID-19. Kemudian yang ditemukan peneliti pada artikel ini adalah para peserta juga mengungkapkan bahwa guru pesantren membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan selama pengajaran atau proses pembelajaran jarak jauh karena penutupan sekolah. Mereka beralasan tanpa dana yang cukup dari pemerintah, mereka tidak bisa mendukung instruksi tersebut. Salah satu guru mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah diperlukan untuk membantu mereka membeli alat dan biaya yang diperlukan untuk mengajar dari rumah. Meskipun tidak semua guru setuju bahwa salah satu faktor kunci pengajaran pesantren selama pandemi adalah tentang pelatihan mengajar untuk meningkatkan
pengetahuan pedagogis di kalangan guru pesantren. Beberapa guru senior berpendapat bahwa pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran jarak jauh mereka. Salah satu guru senior memberitahu, karena saya hanya bisa dan mampu dengan batas waktu yang ditentukan kemarin ini, mestinya 25 artikel, cuman saya hanya mampu 22 artikel. Secara matriknya itu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lihat dari summary atau rangkuman atau ringkasan dari 22 artikel tadi dan riset gap-nya atau celah dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari 22 artikel. Yang pertama dari artikel pertama yang berjudul Management of Education System in School. Ringkasannya adalah penelitian ini adalah manajemen sistem pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Para santri Pondok Pesantren Tebu Ireng belum mengenal pendidikan umum atau nasional, seperti mata pelajaran berbasis sains, matematika, kimia, fisika, biologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan sistem pendidikan di Pesantren Tebu Ireng. Ditemukan bahwa 3 hukum Auguste Comte memiliki peran positif yang signifikan dalam pengelolaan sistem pendidikan di Pesantren Tebu Ireng. Kemudian kesenjangan penelitian atau riset gap dalam artikel ini saya tidak menemukan, sehingga peneliti tidak merekomendasikan penelitian lebih lanjut. Tidak ditemukan rekomendasinya untuk penelitian berikutnya. Kemudian pada artikel kedua dengan judul The Development of Madrasah Education in Indonesia. Perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia. Kita lihat summary-nya. Upaya pemikiran pengembangan pendidikan madrasah dalam sejarah dan perkembangan mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam dan perkembangan zaman, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Kemudian riset gap-nya atau kita lihat dengan memperhatikan situasi dan permasalahan serta kebijakan yang ada, maka disusun suatu program yang secara garis besar meliputi penetapan madrasah, akreditasi madrasah, pengembangan perangkat kurikulum madrasah, pemenuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan tenaga guru, peningkatan kualitas dan pendampingan guru madrasah swasta. Nah, itu merupakan riset gap-nya. Kemudian yang ketiga, artikel yang ketiga yang berjudul Design of Improving the Quality of Human Research Based of Islamic School in Anak Soleh Foundation, Malang City. Meningkatkan kemampuan berbicara, rancangan bangunan peningkatan kualitas SDM berbasis madrasah di Yayasan Anak Soleh Kota Malang. Saya tidak menemukan bahwa penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut di dalam artikel ini. Begitu juga pada artikel keempat yang berjudul Improving Student Speaking Through Communicative Language Teaching Method at MTS Jalhaq
Sentot Alibasa Islamic Boarding School of Bengkulu, Indonesia. Meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui metode pengajaran bahasa komunikatif di MTS J Al-Haq Pesantren Sentot Alibasa Bengkulu. Dalam artikel ini juga penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut. Kemudian pada artikel kelima yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan, Paradigm of Islamic Education in the Future, juga penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut. Juga pada artikel ke-6 yang berjudul Transformasi Manajemen Pembelajaran, Studi Integratif Kurikulum Pondok Pesantren. Kalau summary-nya cukup banyak, seperti yang terlihat di dalam layar, bahwa jelas transformasi manajemen pembelajaran merupakan bagian penting terutama dalam mengembangkan manajemen lembaga formal tertentu. Beberapa poin yang dapat disimpulkan adalah integrasi sistem salafiyah dan khalafiyah yang ada pada Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda dinilai sebagai pilihan yang tepat untuk diterapkan. Cuma dalam artikel ini juga tidak ada ditemukan rekomendasi atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya atau riset gap-nya tidak ditemukan. Kemudian pada artikel ke-7 yang berjudul artikel ke-7 yang berjudul Perancangan Ruang Bersama Pondok Pesantren atau Aula di Pondok Pesantren Yogyakarta, juga peneliti atau penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut, sehingga tidak ditemukan riset gap dalam artikel itu. Kemudian yang ke-8 adalah the leadership role of school principal in online learning during the COVID-19 pandemic. Peran kepala sekolah dalam pembelajaran online saat pandemi COVID-19. Dalam summary-nya, kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan penting sebagai pemimpin dalam menciptakan suasana pendidikan dan memastikan siswa tetap menerima pengajaran yang bermakna. Dalam riset gap-nya tidak ditemukan karena dalam artikel ini penulis atau peneliti tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang ke-9 adalah rules and responsibilities of the women leading American Islamic School. Peran dan tanggung jawab sekolah Islam Amerika terkemuka, yang pimpinannya adalah wanita. Summary-nya, Haim menyatakan bahwa semua model kepemimpinan sekolah yang diakui diambil dari struktur sekolah umum, tetapi struktur itu tidak berlaku untuk pemimpin sekolah Islam. Para pemimpin sekolah dalam penelitian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab mereka melalui narasi, deskripsi pekerjaan, harapan masyarakat, dan tujuan pribadi yang mendorong aktivitas kepemimpinan mereka. Dalam artikel ini juga peneliti tidak ada merekomendasikan sehingga tidak ditemukan riset gap-nya. Kemudian pada artikel ke-10, Understanding Islamic Education Management in Digital Era, memahami manajemen pendidikan Islam di era digital. Apa kata para ahli? Pertanyaan dan tujuan penelitian ini telah dijawab dengan meninjau bukti-bukti yang diterbitkan dari para ahli tentang pemahaman mendalam tentang pendidikan dan pemerintahan Islam di era digital, di mana semua aktivitas manusia telah
terkomputerisasi. Temuan dalam artikel ini mengkonfirmasi bahwa pemahaman tentang tata kelola pendidikan Islam telah menjadi tujuan utama manajer sekolah agama Islam dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam. Karena penulis tidak ada merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut, hingga dalam artikel ini juga tidak ada riset lengkapnya. Kemudian pada artikel ke-11 yang berjudul the role of learning management of Islamic boarding school, peran manajemen pembelajaran pondok pesantren dalam meningkatkan toleransi beragama santrinya di Jawa Barat Indonesia. Kemudian summary-nya adalah sikap toleransi beragama santri di wilayah Provinsi Jawa Barat akan lebih ditingkatkan melalui optimalisasi manajemen pembelajaran pada organisasi pesantren di Indonesia. Hasil perhitungan regresi linear menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran dalam organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan toleransi beragama siswa Indonesia. Karena ini regresi linear, berarti ini metodenya adalah metode kuantitatif. Kemudian peneliti dalam artikel ini juga tidak ada merekomendasikan penelitian untuk lebih lanjut, sehingga juga saya tidak menemukan riset lengkapnya. Kemudian yang ke-12 yang berjudul Manajemen Pendidikan Akhlak Mulia atau Karakter Siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Persatuan Islam atau PERTI. Kesimpulan umum program pembentukan akhlak mulia dalam meningkatkan kualitas lulusan siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Persatuan Islam. Pada prinsipnya, program pembentukan akhlak mulia adalah melalui penanaman nilai-nilai akhlakul karimah secara berulang-ulang, terus-menerus, dan konsisten selama 3 tahun. Dalam artikel ini juga peneliti atau penulis tidak ada merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut, sehingga benar-benar tidak ditemukan riset lengkap dalam artikel ini. Kemudian yang ke-13 adalah preventing radicalism, pencegahan radikalisme, moderasi dan revitalisasi Islam di perbatasan. Summary secara umum atau kesimpulan secara umum, penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa munculnya berbagai isu kebangsaan di wilayah perbatasan disebabkan oleh semakin berkembangnya pengaruh radikalisme. Kondisi inilah yang menjadi alasan pentingnya penguatan pesan moderasi Islam oleh para pemuka agama dan lembaga keagamaan di wilayah perbatasan. Pesan-pesan moderasi Islam pada dasarnya mengajarkan 4 prinsip kehidupan beragama dan kebangsaan sebagai ciri khas masyarakat Islam Indonesia yang dikenal dengan Islam Nusantara, yaitu konsep tawasud moderat, tawazun kesetaraan, tasamuh toleran, dan i'tidal. Dalam artikel ini juga penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut, sehingga juga riset lengkapnya tidak ada. Kemudian pada artikel ke-14 yang berjudul Peran Pesantren atau The Role of Pesantren in Guarding the Islamic Moderation, peran pesantren dalam mengawal moderasi Islam. Studi kasus di pesantren Al-Ittihad Poncol Kabupaten Semarang. Summary-nya ada 4 jenis program yang diselenggarakan di pesantren Al-Ittihad dalam memperkuat moderasi Islam di Indonesia. Pertama, pengajaran kitab kuning sebagai media transformasi ilmu keislaman. Para pengikut dan sahabat Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam kitab kuning.
Pesantren Al-Ittihad mengajarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengajaran pesantren berupa ceramah, musyawarah, ziarah kubur, mujahadah, yasinan, al-balzandi, manaqib, dan tahlilan. Tiga, mendirikan sekolah formal di lingkungan pesantren bagi santri dan masyarakat sekitarnya. Sekolah formal yang didirikan berupa Raudatul Atfal Al-Ittihad, SMP Al-Ittihad, SMK Al-Ittihad, dan SMA Al-Ittihad. Yang keempat, mengundang para pejabat pemerintah dan pimpinan organisasi yang memiliki pemahaman Islam moderat. Mengundang beberapa tokoh seperti Imam Nahrawi, selaku Menteri Olahraga ketika itu. Kemudian dalam artikel ini penulis juga tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut, sehingga riset gapnya kita tidak menemukannya. Kemudian yang ke-15, yang ke-15 adalah employing the religious moderation from pesantren, sketch of pesantren experience in Kediri East Java. Penguatan moderasi keagamaan dari pesantren, sketsa pengalaman pesantren di Kediri, Jawa Timur. Dalam artikel ini juga peneliti tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut, sehingga kita tidak menemukan riset gap dalam artikel ini. Pada artikel ke-16 yang berjudul pendidikan di pesantren, Education Indonesia Islamic Boarding School, pendidikan di pesantren Indonesia, tentang kurikulum dan radikalisme guru dan fasilitas. Riset gap dalam artikel ini, guru harus direkrut dan diangkat secara nasional dan dialokasikan ke kabupaten dan pesantren, terutama bagi guru baru dan muda yang melamar menjadi guru. Mereka ditempatkan di sekolah-sekolah dan dipindahkan antar sekolah dalam satu kabupaten oleh pemerintah provinsi dan kabupaten berdasarkan formula kepegawaian yang ditetapkan oleh Depdiknas, Departemen Agama atau Kementerian Agama. Namun pemindahan dan penempatan harus difokuskan terutama pada guru di kabupaten dan provinsi yang sama. Guru muda dan berpengalaman wajib mengabdi di pesantren pedesaan dan terpencil minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun dengan insentif dan promosi. Untuk solusi jangka panjang, pemberian beasiswa sekolah dan perguruan tinggi bagi siswa dari pedesaan atau daerah terpencil yang ditarik untuk menjadi guru di pesantren dan melayani daerah asal mereka harus menjadi bagian dari kebijakan. 3 rekomendasi khusus di atas penting untuk mereformasi penempatan guru di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan pesantren. Tip dari rekomendasi tersebut akan memungkinkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama untuk memantau dan memecahkan masalah penempatan guru untuk mempromosikan akses, kesetaraan, pemerataan, dan efisiensi di pesantren. Namun implementasi rekomendasi tersebut membutuhkan komitmen para aktor kunci secara finansial, politik, politik, sosial, dan budaya. Kemudian yang ke-17, artikel yang ke-17 yang berjudul The Existence of Yellow Book atau kitab kuning. Kitab kuning sebagai sumber kajian Islam pondok pesantren dalam dialektika revolusi industri
4.0 atau revolusi industri 4.0. Summary-nya adalah kitab kuning sebagai sumber kajian Islam yang digunakan di pondok pesantren tidak diarahkan pada perwujudan kompetensi santri dalam memenuhi tuntutan revolusi industri, dibuktikan dengan materi-materi yang terkandung dalam kitab kuning tersebut, serta strategi dan metode pembelajaran yang diberikan. Tidak ada kesempatan bagi siswa untuk mengetahui perkembangan studi Islam terkini. Kitab kuning sebagai kurikulum pondok pesantren tidak pernah diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, untuk memahami kitab kuning, para santri membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan mereka yang telah mempelajari kitab kuning lebih dari 6 tahun masih belum sepenuhnya memahami isi kitab tersebut. Karena mereka yang ingin memahami isi kitab kuning dengan baik, kitab kuning harus terlebih dahulu memahami dengan benar, kitab kuning ini dengan benar dan tepat pola tata bahasa Arab, termasuk nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam artikel ini penulis juga tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut, sehingga saya tidak menemukan riset gap dari artikel ini. Kemudian yang artikel ke-18 yang berjudul School Health Promotion, promosi kesehatan sekolah. Studi potong lintang tentang program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan pondok pesantren di Indonesia. Summary-nya atau ringkasan kesimpulan dari artikel ini, studi saat ini menentukan bahwa pengetahuan dan perilaku terhadap PHBS ini berbeda dengan pendidikan kesehatan dan tingkat kelas di antara siswa IBS, tapi tidak ada perbedaan yang diamati dengan sikap terhadap perilaku hidup bersih. Kemudian dalam artikel ini riset gap atau rekomendasi dari peneliti adalah mengembangkan instrumen hasil penelitian, mengembangkan instrumen untuk pengumpulan data. Kemudian yang ke-19 adalah the new identity of Indonesian Islamic boarding school in the new normal, the education leadership response to COVID-19. Identitas baru pesantren Indonesia dalam new normal, respon pimpinan pendidikan terhadap COVID-19. Adapun summary-nya adalah pandemi ini telah menyadarkan bahwa para pemangku kepentingan pendidikan, terutama kiai, kepala sekolah, dan guru pesantren untuk memperhatikan pentingnya pembangunan sistem pendidikan yang kuat di bawah tekanan dan urgensi selama krisis kesehatan dan ekonomi. Kemudian riset gap-nya adalah sangat sedikit perhatian yang dilaporkan tentang bagaimana para pemimpin sekolah menanggapi COVID-19. Kemudian yang ke-20 yang berjudul Curriculum and Learning Innovation COVID-19,
pandemic situation at Surya Buana Modern Islamic Boarding School Malang. Kurikulum dan inovasi pembelajaran situasi pandemi COVID-19 di pesantren modern Surya Buana Malang. Kemudian disebutnya adalah adapun dampak dari penerapan sistem pembelajaran di pesantren modern Surya Buana. Santri dapat mengikuti pembelajaran formal di lingkungan pondok pesantren secara online dengan lebih disiplin dan pengawasan serta dapat mengikuti pembelajaran diniyah secara tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ke-21, yang ke-21 Islamic Boarding School Education Management during the COVID-19 pandemic. Manajemen pendidikan pondok pesantren di masa pandemi COVID-19. Dalam artikel ini penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut sehingga tidak ditemukan riset gap-nya. Selanjutnya yang ke-22 yang berjudul, artikelnya berjudul Mapping Instructional Barriers during COVID-19. Memetakan hambatan pembelajaran selama wabah COVID-19, konteks pendidikan Islam. Summary-nya, hambatan untuk membuat model studi bagi pembuat akan mengambil langkah-langkah signifikan untuk memudahkan siswa dan guru dalam melakukan pengajaran selama pandemi dan masa depan. Dari peta konseptual kajiannya adalah hambatan finansial mengakibatkan hambatan teknologi, dan keduanya mempengaruhi keberadaan hambatan pedagogis yang dipetakan menjadi hambatan instruksional selama COVID-19 yang dihadapi guru pesantren. Kemudian dalam artikel ini penulis tidak ada merekomendasikan penelitian lebih lanjut sehingga tidak ada ditemukan riset gap-nya. Karena saya hanya mampu batas yang telah ditentukan hanya 22 artikel berdasarkan studi literatur yang dilakukan terhadap 22 artikel kajian manajemen pondok pesantren atau manajemen of Islamic Boarding School pada pondok pesantren. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti, ada kuantitatif tapi lebih banyak menggunakan metode kualitatif. Ada juga yang menggunakan dengan mixed method atau metode campuran. Nah, seperti pada artikel pertama menggunakan metode kuantitatif yang membahas tentang manajemen sistem pendidikan menggunakan 3 hukum Auguste Comte. Dari 22 artikel tersebut hanya artikel ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian artikel yang menggunakan kombinasi metode kuantitatif atau mixed method, ada satu artikel seperti pada 11 yang membahas tentang peranan manajemen pembelajaran pesantren dalam peningkatan toleransi beragama santri di Jawa Barat, Indonesia. Selain itu, semua artikel menggunakan metode kualitatif, baik itu tentang pengembangan pendidikan madrasah di Indonesia, desain masa pandemi COVID-19, pemetaan hambatan pembelajaran selama wabah COVID-19, konteks pendidikan Islam, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan tentang, karena dari 22 artikel ini belum ada yang membahas tentang manajemen penerapan bahasa asing yang menjadi bahasa resmi di
asrama Islamic boarding school atau asrama pesantren belum ada yang membahas. Oleh karena itu, riset GAP atau yang akan diteliti berikutnya adalah manajemen pengelolaan bahasa harian English Arabic di asrama pesantren atau Islamic boarding school. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf atas ketidaksempurnaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.